Tanah di Indonesia sangat beragam karena kondisi iklim tropis dan geologi yang dilewati cincin api Pasifik menghasilkan tanah yang subur seperti tanah vulkanis andosol dan humas, tanah organik, serta jenis lainnya seperti aluvial, mediteran, dan gambut. Keanekaragaman ini penting untuk pertanian dan penggunaan lahan lainnya dengan berbagai jenis tanah memiliki karakteristik dan persebaran yang berbeda di seluruh Indonesia. Tanah Indonesia rapuh karena kombinasi iklim tropis dengan curah hujan tinggi, topografi pegunungan yang curam, serta praktik eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan seperti deforestasi dan pertanian tanpa pengelolaan yang baik. Dampaknya adalah tanah rawa, tanah lunak, dan lumpur sering menjadi penghalang pembangunan. Dari tantangan inilah lahir sebuah inovasi dunia. Profesor Ir. R.M. Sediatmo lahir di Karanganyar pada 24 Oktober 1909 dan menempuh pendidikan di Mulo, Surakarta, AMS Yogyakarta hingga THS Bandung pada tahun 1934 yang kemudian menjadi ITB. Kecerdikannya membuatnya dijuluki si kancil. Akhirnya semua kerja keras saya terbayar lunas. Pada 1960-an, Indonesia merancang pembangunan landasan pacu dan menara transmisi sebagai simbol kemajuan, namun lokasi yang dipilih berupa tanah rawa yang lunak dan tak stabil menjadi hambatan besar. Setiap fondasi yang dibangun perlahan tenggelam. Beton retak dan tiang penyangga miring sebelum struktur berdiri utuh. Bagaimana ya cara saya menyelesaikan masalah ini? Meski semangat dan rencana sudah matang, kekuatan alam tak bisa ditaklukkan hanya dengan perhitungan teknis. Akhirnya, proyek pun ditinggalkan, menyisahkan lahan lembab yang sunyi, jejak impian besar yang tak sempat tumbuh. Sungguh sulit. Kayaknya menghirup udara segar bagus. Di tempat pepohonan berada, ia memperhatikan salah satu pohon, yaitu pohon kelapa. Meski tumbuh berdiri dan bobot yang amat berat, pohon itu berdiri kokoh. Akar serabutnya menebarkan kekuatan ke segala arah. Bagaimana jika saya menggunakan pohon kelapa sebagai gambaran penopang bangunan? Bu. Silakan duduk. Ini saya telah menemukan penemuan baru. Oh, apa ini? Oh, alah. Prinsipnya sederhana, tapi jenius juga ya. Pelat beton diletakkan di atas tanah, lalu pipa-pipa beton ditanam vertikal seperti cakar ayam. Beban bangunan menyebar rata, tanah lunak pun bisa menopang kokoh. Bagus juga ya, terima kasih ya. Tolong tanda tangan di sini, Pak.
Ya. Oke, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya sangat setuju dengan ini. Silakan dilanjutkan. Mari Pak, saya antarkan. Hari ini, Profesor Sediatmo, seorang teknik Indonesia yang kini berjasa besar dengan penemuan teknologi baru yang bernama cakar ayam, sebuah sistem pondasi inovatif yang mampu membuat bangunan tetap kokoh meski berdiri di tanah lembek atau berair. Ketika ia menghadapi masalah membangun menara listrik di tanah rawa yang lembek, Profesor Sediatmo mengaitkan penemuannya dengan pohon kelapa yang tetap kokoh meski tumbuh di tanah berpasir atau rawa. Akar serabut pohon kelapa menyebar luas sehingga mampu menopang batang tinggi dan lentur menghadapi angin. Dari gambaran inilah ia terinspirasi merancang pondasi cakar ayam, yaitu pelat beton dengan pipa-pipa yang berfungsi seperti akar kelapa. Teknologi ini kemudian dipakai di berbagai proyek penting, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Polonia, dan bahkan diakui serta digunakan di luar negeri. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa inovasi dari keterbatasan bisa memberi manfaat luas, sekaligus membuktikan kemampuan anak bangsa untuk menciptakan karya yang mendunia. Bagaimana pendapatmu dari penemuan Profesor Sediatmo? Perkenalkan, saya adalah seorang mahasiswa selaku kerabat dari Profesor Sediatmo dan di sini saya mewakili beliau. Metode cakar ayam bahkan dipatenkan di puluhan negara. Pemerintah menganugerahkan bintang Maputra dan hari ini kita mengenal jalan tol menuju bandara dengan namanya Tol Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Terima kasih. Hingga kini, teknik cakar ayam masih digunakan, bahkan dimodifikasi untuk jalan modern. Ini bukti bahwa inovasi Profesor Sediatmo masih hidup. Dari pengamatan sederhana lahirlah warisan besar. Sangat menakjubkan. Pesan beliau jelas, jangan pernah remehkan ide kecil karena bisa menopang bangsa ini. Profesor Dr. Ir. RM. Sediatmo adalah sosok insinyur visioner yang tak hanya mengandalkan teori, tetapi juga belajar langsung dari alam. Saat dihadapkan pada tantangan membangun di atas tanah rawa yang labil, ia menemukan inspirasi dari suatu yang sederhana namun jenius. Akar pohon kelapa. Pohon itu tetap kokoh meski tumbuh di tanah berlumpur. Berkat sistem akarnya yang menyebar luas dan merata, dari pengamatan tersebut, lahirlah konsep fondasi cakar ayam. Sebuah terobosan teknik sipil yang mengubah wajah konstruksi Indonesia dan dikenal sebagai mancanegara. Melalui sosok Sediatmo, kita belajar bahwa gagasan besar bisa muncul dari hal-hal di sekitar kita. Asalkan kita mau membuka mata, berpikir bebas, dan berani bertindak. Sekian dari kami. Terima kasih. Dan menyebar rata, tanah lunak pun bisa menopang kokoh. Oke. Masuk. Itu gua langsung ke Cemat. Silakan duduk.